Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, di sini saya atas nama Akademi Putrajaya dengan NIM 211052145 dari Teknologi Industri Pertanian Universitas Udayana. Di sini saya akan memberi tutorial mengenai rancangan acak kelompok. Jadi di sini saya sudah mengambil data dari aktivitas antioksidan kombucha daun kopi dengan variasi lama waktu fermentasi dan konsentrasi ekstrak. Jadi di sini data-datanya itu sudah saya jabarin, sudah saya hitung juga di sini. Jadi di sini ada W1K1, ada dua kelompok 85,43, 83,70. Begitu juga W1K2, W1K3, W2K1, W2K2 dan W2K3. Oke, setelah itu kita hitung jumlahnya. Di sini menggunakan rumus sum sama dengan sum. Habis itu kita pilih yang mau kita tambahin dari W1K1 ke W2K3. Maka dapat hasilnya segini. Jumlah yang di sini itu juga sama dengan sum. Terus ini kita drag sampai bawah, enter, dapat hasilnya ini. Terus jumlah di sini kita juga pakai rumus sama dengan sum. Yang dijumlahin itu di W1K1 sesuai kolom. Di sini kita W1K1 di kelompok 1, kelompok 2 kita tambahin. Begitu juga di W1K2 nya juga begitu sama hingga W2K3. Setelah itu kita menghitung rata-rata, kita pakai rumus sama dengan average dari kelompok 1 dan kelompok 2 W1K2. Begitu juga W1K3. Sebenarnya kita bisa drag saja supaya lebih cepat. Terus untuk jumlah juga sama seperti ini kita pakai rumus juga sama dengan sum. Ini sama dengan sum, yang ini kita drag, yang kita tambahin. Untuk rata juga kita pakai average sama kayak rata di sini. Jadi average yang di sini tuh kita hitung sama dengan average data-data yang ini. Begitu juga yang ini, terus yang ini dan yang ini. Kemudian di sini tuh kita cari FK, kita pakai rumus kolom yang di jumlah ini tuh kita kuadratin, terus dibagi 12 dibagi 12. Jadi 12 yang ini tuh didapat dari jumlahnya perlakuan. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali dengan kelompok, jadi 6 kali 2 12. Terus kita di sini akan menuju ke tabel 2 arah. Jadi yang kita pakai data-data yang di sini nih, di K1 W1 kita pakai data di mana ya, E5 ini kita pakai yang ini W1K1. Begitu juga yang ini W1K2 kita pakai yang ini, W1K3 kita pakai yang ini. Begitupun juga dan W2 kita pakai ini, kita pakai ini. Sekarang kita menghitung jumlah dari kolom yang ini sama seperti di atas. Kita pakai rumus dengan sum, kita drag yang ini, enter, dapat hasilnya. Ini sebenarnya kita bisa drag, dapat hasilnya. Kemudian untuk jumlah di sini kita pakai sama dengan sum, set, mantap. Kita dapat hasilnya itu 343,47 dari pertambahan 169,13 ditambah 174,34. Untuk lebih cepat kita bisa drag. Dapat juga hasilnya ini 3. Terus untuk berikutnya kita pakai sama dengan sum.
kita pakai kita drag ya yang ingin kita tambahin, enter. Sekarang kita lanjut ke rata, kita pakai rumus jadi rumus apa tuh namanya, yang jumlah yang ini tuh sebentar. Nah, jumlah yang di sini tuh kita bagi dengan 4. Jadi kenapa dibagi 4 itu karena W di sini kan ada 2, W1 W2, kita kalikan dengan kelompok, jadi 2 kali 2 4. Terus kita drag ke bawah. Nah, jadi biar cepat. Terus kita ingin mencari jumlah, kita pakai sama dengan sum, drag, enter. Sekarang ingin nyari rata yang di bawah ini, kita pakai yang K1, K1, K2, K3. Ada 3 dikali 2, 6. Jadi kita akan bagi 6 ininya. Nah, setelah itu bisa kita drag. Untuk rata yang di sini kita pakai average, enter. Gitu juga di sini. Maaf. Nah, baik, di sini kita lanjut untuk mengisi tabel analisis sumber keragaman. Pertama kita isi DB dulu, dimulai dari DB total. Rumusnya itu count A. Kita cari data kita, set, karena total jadi kita drag nih apa tuh namanya, semua data kita untuk kurung -1, dapat hasil 11. Untuk perlakuan juga sama, rumusnya kita pakai count A, perlakuan yang ini untuk kurung -1. Kelompok juga sama, count A, kelompok yang ini untuk kurung -1. W, kita ke faktor W, terus kita count A, W nya kurung -1. K atau yang ini rumusnya sama, count A, kita drag untuk kurung -1. Untuk interaksi kita nggak pakai rumus count di interaksi, kita cukup kurangin DB perlakuan dikurangi faktor W dan faktor K, kita dapat hasilnya 2. Untuk DB galat kita DB total dikurangin perlakuan dan DB kelompok, pada hasilnya 5. Sekarang kita akan mengisi JK, dimulai dari JK total. Rumus itu sama dengan sum square atau sum skew. Ini kan total. Nah, kita drag semua data untuk kurung dikurang dengan FK. Oke, di sini dapat hasilnya. Banyak banget. Setelah itu kita cari perlakuan. Bisa sama sum square, terus jumlah perlakuan yang ini untuk kurung bagi dengan 2, terus dikurang sama FK juga. Nah, dapat hasilnya. Untuk kelompok kita bisa sama sum square ya, terus jumlah kelompok itu yang ini dibagi dengan 6, yaitu jumlah datanya, tutup kurung dulu, dibagi dengan 6, terus dikurang sama FK, enter. Terus sekarang kita ke faktor W, sama juga sum square. Faktor W itu yang ini, W1 W2 ini jumlah W, dibagi sama 6. Karena W kita akan menghitung W, kita pakai K dikali 2, ada 3, 6, sama juga dikurang FK. Untuk K sama juga rumusnya sum skew, karena K jadi dibagi 4. Ini kan 2 nih, 2 kali 2 4. Tambah yang ini nah dibagi 2,
bagi 4 kurangi FK. Untuk interaksi cukup di perlakuan dikurang W dan juga K. Untuk DB galat jika total kurangin perlakuan kelompok. Terus kita akan di sini mencari KT. Rumusnya itu dari JK total ini kan perlakuan dibagi sama DB perlakuan. Untuk rumusnya sama, kita drag ke bawah. Terus sekarang kita akan mencari F hitung. Salah pencet. Nah, kita rumusnya itu sama dengan yang ini, kita bagi dengan ini, kemudian F4 enter, kita drag ke bawah. Nah, kalau dapat hasilnya F hitung. Baik, lanjut. Di sini kita akan isi F tabel terlebih dahulu. Jadi sebelumnya di sini kenapa saya F4 sini saya isi tanda dolar tuh karena supaya pembaginya itu tetap DB galat seperti ini. Tidak berubah. Ini tetap pembagiannya DB galat, pembagiannya DB galat. Oke. Sekarang kita akan mencari F tabel 0,05. Kita rumusnya tuh F in 0,05 itu probability-nya perlakuan DB perlakuan, kemudian DB galat. Kita F4 juga untuk mengisi tanda dolar. Kita bisa drag ke bawah sampai interaksi. Setelah itu ini 0,01 juga sama F in, bedanya itu cuma di 0,01. Sama juga pakai DB perlakuan dan DB galat. DB galatnya diisi tanda dolar dengan F4 enter. Baiklah, lanjut. Sini kita akan mengisi NS not significant atau bintang 1 sangat berpengaruhnya bintang 1 itu berpengaruh nyata, bintang 2 itu sangat berpengaruh nyata. Untuk rumusnya itu kita pakai if jika dari F hitung ini salah kita pakai rumus if, rumus dulu. Nah, jika F hitung di sini kan ketutup. Sebentar, saya salah tekan di sini. Malah tadi itu rumusnya ini. Nah, terus kita buat di sini. If kita pakai rumus if jika yang ini kita cari tanda lebih kecil dari yang ini, F tabel 0,05, maka dia bernilai NS atau not significant. Tetapi jika dia F hitung ini lebih kecil dari F tabel 0,01, maka dia bernilai, sebentar saya mencari bintang. Nah, ketemu.
Nilai signifikan. Sini tutup kurung, enter. Nah, ini kita bisa drag ke bawah karena di sini tuh sudah kita sudah melakukan tabel analisis sumber keragaman yang dimana hasilnya itu data-data ini tuh berpengaruh nyata. Jadi kita tuh harus melakukan uji lanjut Uncan. Jadi di sini sudah saya buatin tabelnya. Kita tinggal ngitung selisihnya, terus melakukan notasi. Untuk yang pertama kita tabel yang ini tuh kita pakai yang ini, kita F4-in biar tetap kurang ini. Misalnya ini tuh dikurang ini, yang ini dikurang ini, yang ini dikurangi saya ulangin, mohon maaf. Yang ini dikurang yang ini, yang ini dikurang yang ini, yang ini dikurang ini, begitu seterusnya. Enter, kita drag. Nah, terus untuk yang kuratan begini sama juga, F4 minus. Nah, ini juga sama juga, minus. Oke, sekarang yang ini sekarang Oke. Oh ya, saya lupa mention. Jadi di sini tuh kita urutin yang dari terbesar hingga terkecil. 2,2, 2,1 ini 87,1, 87,17, 86,03, 85,33. Terus ini yang sama. Yang ini kan W2K2 sini ratanya W2K2 nih. Kemudian nanti habis itu urutannya yang ini, habis itu yang ini, W1K3, W1K2, nah begitu seterusnya. Oke, baik, lanjut. Setelah kita dapatin angka-angka ini, sebelum kita isi tabel-tabel yang ini tuh kita notasiin, kita isi dulu tabel yang ini. Sebelumnya saya sudah cari dari SY ini menggunakan KT Galat yang dibagi 2, habis itu diakarin 0,5. Dipangkatin. Setelah itu kita di sini akan mencari BNJD 5%. Oke, rumusnya itu cukup mudah. Yang ini 5% pakai 5% dikali SY. SY nya itu kita isi dolar dengan menekan tombol F4 supaya pengalinya tetap SY. Yang ini juga sama, kita pakai 100% dikali yang ini F4. Nah, mari kita anotasi, kita isi ini. Kemudian rumusnya itu sama seperti tadi, kita if yang ini lebih kecil, maka NS. Terus if lagi ini tuh di 32 lebih kecil, maka bintang. Mana bintang? Signifikan. Itu kurung 2. Bisa di drag, bisa di drag.
sama juga rumusnya. ns, if lagi itu f33 lebih kecil dari UNJ, maka bintang koma bintang kurung salah, saya ulang ini kurung, masih record. Jadi ini juga sama rumusnya. Yang ini maka ns koma lebih kecil dari yang satu, ini bintang tutup kurung. Sebentar, yang ini kurang if. Oke, terus yang ini sama. Lebih kecil lupa isi if di depan. Salah pencet. Oke. Sekarang walaupun di ns juga kita tetap tulis lupa. Terus ini L36 lebih kecil dari di sini ns, maka atasnya bisa langsung. Oke, baik, setelah kita menyelesaikan ujian lanjut Duncan yang menggunakan semua perlakuan, jadi kita di sini tuh akan lanjut ke ini, kita pakai tabel arah ini. Kita akan ke faktor W terlebih dahulu, perlakuan W nomor 1 seperti kayak tadi. Seperti ini, kita urutin dari yang terbesar hingga terkecil, kemudian buat juga tabel seperti ini, dan isinya itu pakai K3 juga, dibagi 6, dipangkatin 0,5 PNJ dikali dikali terus kita nyari selisih dikurang, kemudian notasi salah pencet sama dengan if
chord ya, kalau dari chord lebih kecil dari chord NS. Habis itu if lagi ini lebih kecil dari BNJD 1, maka nyata bintang untuk pagar gua. Salah. Oh ini nih. Bintang ini if udah NS, jika NS ini kalau pasti A. Oke, sama seperti tadi dikali kita F4-in drag sama juga dikali kita F4-in. Oke, sekarang kita nyari selisih. Terus lebih kecil NS terus C60 ke bintang. Oke. Jadi setelah hasil semua ini yang telah kita lakukan, maka didapat kesimpulan pada tabel ini, tabel analisis sumber keragaman ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan kelompok, faktor W, faktor K dan interaksi ini dia itu berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan di kopi Arabica. Namun pada tabel faktor W ini dapat disimpulkan dia tuh tidak berpengaruh nyata. Begitupun dengan faktor K, dia juga tidak berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan yang ada di kopi Arabica. Baik, sekian video tutorial rancangan acak kelompok dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.